warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita mulai lagi pelajaran tentang struktur atom. Hari ini kita membahas tentang isotop, isobar, dan isoton. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa setiap unsur itu punya lambang, punya nomor massa, dan punya nomor atom. Nah, semua unsur-unsur yang ada di alam sudah dituliskan atau sudah didaftarkan dalam tabel periode unsur. Jadi setiap unsur yang akan kita kenal, kita harus lihat dulu ke tabel periodik. Ya, sekarang kita akan membahas dari yang pertama, yaitu isotop. Isotop merupakan unsur yang mempunyai nomor atom yang sama, namun nomor massa yang berbeda. Jadi, dia unsurnya sama, bisa memiliki lebih dari satu nomor massa. Nomor atomnya tetap sama, tapi nomor massanya berbeda. Jadi, ibaratkan seperti orang yang mempunyai kembaran. Dia punya wajah yang sama, tetapi dia punya sifat-sifat yang berbeda. Kita lihat contoh. Ini ada contoh Mg. Mg adalah magnesium, nomor atom 12. Dia bisa memiliki nomor massa 24, 25, dan 26. Jadi di alam itu terdapat 3 buah unsur Mg. Nah, ini yang paling banyak terdapatnya adalah dengan nomor atom 24. Sedangkan nomor atom 25 dan 26 ada, tetapi dengan persentase yang lebih sedikit. Nah, contoh yang kedua kita lihat pada nitrogen. Nitrogen ini nomor atomnya 7, tetapi dia punya nomor massa ada yang 14, ada yang 15. Nah, ini namanya isotop N. Ini nomor atomnya sama. Nomor atom yang sama, kita lihat di sini nomor atomnya sama. Ini juga. Nah, ini namanya dia berisotop. Nah, ini contoh dari isotop. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, isobar. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang isobar. Isobar adalah dua buah unsur yang berbeda, nomor atom berbeda, tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Jadi nomor massanya sama. Nah, contohnya adalah unsur P, fosfor, dengan unsur S, sulfur, mempunyai nomor massa yang sama. Sedangkan nomor atomnya sudah pasti berbeda. Jadi ini disebut dengan isobar. Jadi kita lihat isobar itu yang sama adalah nomor massanya. Contoh kedua adalah pada unsur N, nitrogen, dengan C, karbon, yang nomor atomnya masing-masing 7 dan 6. Sedangkan nomor massanya sama, 14. Nah, itu disebut dengan isobar. Itulah isobar. Yang ketiga, kita akan membahas isoton. Isoton merupakan dua buah unsur atau lebih yang mempunyai nomor massa berbeda, nomor atom berbeda, tetapi dia mempunyai jumlah neutron yang sama. Jadi yang sama adalah neutronnya. Jumlah neutron yang sama. Contoh, misalnya unsur Na dengan Mg. Nomor atom dan nomor massanya Na 2311, sedangkan Mg 2412. Di sini nomor massanya dua-dua berbeda, nomor atomnya juga berbeda, tapi yang sama adalah jumlah neutronnya. Bagaimana kita menentukan jumlah neutron? N sama dengan 23 kurang 11 sama dengan 12. Sedangkan Mg, N-nya sama dengan 24 kurang 12 sama dengan 12. Jadi sama neutronnya. Itulah yang disebut dengan unsur-unsur yang mempunyai isoton. Isoton yang sama. Ini N-nya 12, ini juga 12. Jadi sama. Mg dengan N 11 23 dengan Mg 1224 itu mempunyai nomor isoton
yang sama. Selanjutnya kita akan mencari berapa massa rata-rata unsur yang mempunyai isotop. Jadi unsur yang mempunyai isotop atau kembaran itu ada beberapa unsur, 2 atau lebih. Jadi kita akan menentukan berapa massa rata-ratanya. Cara menentukan massa rata-rata unsur yang berisotop adalah massa rata-rata unsur X sama dengan persentase massa atom pertama tambah persentase massa atom kedua, dan jika ada massa atom yang ketiga kita tambahkan lagi, kita kalikan dengan persentasenya. Contoh isotop Cl ada 2, yaitu Cl1735 dan Cl1737. Jadi nomor massanya ada yang 35, ada yang 37. Jika di alam terdapat 75% atom Cl3517 dan 25% Cl3717, maka rata-ratanya berapa? Berapa massa rata-rata atom Cl? Maka cara mencarinya adalah massa rata-rata atom Cl 75% kali 35 tambah 25% kali 37. Jadi hasilnya adalah 26,25 ditambah 9,25 dan hasilnya adalah 35,5. Jadi massa rata-rata dari atom Cl sendiri adalah 35,5. Kita mempelajari persentase masing-masing isotop atau kelimpahan isotop tertentu di alam. Jadi misalnya isotop dari C ada 3, C612, C613, dan C614. Jadi kita akan menentukan berapa persentase masing-masing isotop di alam. Nah, kita lihat contohnya. Contoh isotop Ag ada 2, ada yang 107, ada yang 109. Nah, diketahui massa rata-ratanya adalah 107,88. Yang ditanya sekarang adalah berapa persentase Ag107 di alam dan berapa persentase Ag109 di alam. Nah, ini belum diketahui satupun. Jadi kita akan menentukan berapa persentase masing-masing atau kelimpahan dari isotop Ag107 dan Ag108. Caranya kebalikan dari rumus yang tadi. Dalam menentukan massa atom relatif atau massa rata-rata, kita kebalikannya. Sekarang kita akan menentukan persentasenya. Jadi persentase Ag107 kita misalkan X, sedangkan Ag109 berarti 100% dikurang X persen. Jadi kita masukkan X kali X% kali 107 dikali ditambah 100 kurang X persen dari 19 sama dengan 107,88. Setelah kita masukkan angkanya, nih dikalikan dengan persen, berarti artinya 1,07 X tambah 109 dikalikan ke dalam 19 kurang 1,09 X dikalikan persen. Ini sudah dibagi dengan 100 ya, sama dengan 107,88. Hasilnya adalah setelah kita jumlahkan 1,07 dikurang 1,09. Ini yang punya variabel X kita satukan sama dengan yang tidak variabel X. Jadi ini disatukan. Setelah dikurangkan, hasilnya adalah min 0,02 X sama dengan min 1,12. Jadi X setelah dibagi min 1,12 dibagi dengan min 0,02, hasilnya adalah 56. Jadi X-nya didapat adalah 56. Jadi isotop dari Ag107 sama dengan X persen, yaitu 56%, karena X-nya kita dapat 56. Jadi dapatlah persentase atau kelimpahan Ag107
di alam adalah 56%, Ag 107. Sedangkan Ag 109, kita masukkan angkanya 100 dikurang 56%, berarti 44%. Jadi kesimpulannya bahwa kelimpahan Ag di alam 107 adalah 56%, sedangkan Ag 109 adalah 44% di alam. Dengan caranya seperti ini. Demikianlah pembahasan kita tentang isotop, isobar, dan isoton, serta mencari massa atom relatif dari unsur yang berisotop. Yang terakhir tadi adalah mencari kelimpahan masing-masing unsur yang berisotop. Semoga video ini bermanfaat, membantu belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.